Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat Natal. Majelis GPIB Jemaat Cornelius Lido menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita semua dalam ibadah Natal, baik di gedung gereja maupun di rumah. Tema ibadah ini adalah silsilah Yesus Kristus dan pemenuhan janji Allah, yang diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Bayi Natal, berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta Surasono Herman Peters, MPH. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan memasuki ruangan ibadah kita. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109, bait yang pertama dan yang ke-6. Ibadah Natal pada hari ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniakan kita supaya kita dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut
dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Terimalah salam. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Silakan duduk. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, berkenalan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus
persiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan pembacaan dan pemberitaan firman. Karena itu kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah membangunkan kami pada hari yang agung, tanggal 25 Desember sebagai hari yang merayakan kelahiran Yesus Kristus. Dalam mengingat rayakan kelahiran-Mu, kami juga rindu disapa oleh firman-Mu. Karena itu biarlah Roh-Mu menolong hati dan pikiran kami agar dapat memfokuskan perhatian dan membuka hati kami untuk kami dapat dituntun oleh firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus, firman yang hidup kami mohon. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17 yang menyatakan silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Saudara-saudara yang sama mendapat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sikap kita ketika kita melihat atau mendengar ada bayi yang kembar dempet, 2 kepala, 1 badan, 2 tangan, 2 kaki, 1 jantung? Pasti kita bukan hanya keheranan, tapi juga kita akan mengatakan bahwa ini tidak logis, tidak wajar. Kita katakan ini aneh. Mengapa? Karena tidak bisa terjadi atau jarang terjadi dalam kehidupan manusia. Walaupun secara kedokteran atau secara biologis mereka bisa menerangkan bahwa ini terjadi karena A, B, C, dan C, dan D. Tapi tetap saja itu aneh. Itu adalah sesuatu yang amazing, mengherankan. Bagaimana tentang bayi Yesus? Lebih aneh, bin ajaib. Sebab kelahiran Yesus atau proses kelahiran Yesus tidak pernah terjadi. Kalau bayi dempet mungkin pernah terjadi kepada bayi yang lain, tapi bayi Yesus tidak pernah terjadi pada yang lain, karena ia dilahirkan bukan dari benih manusia, tapi dari Roh Kudus. Itu kesaksian Alkitab yang dipercaya oleh orang Kristen, dan orang Kristen berpegang pada kesaksian itu karena kesaksian itu memperoleh atau mendapatkan kekuatan dan memberikan pengharapan. Ya, bayi Yesus aneh bin ajaib karena status dan hakikatnya juga. Di satu sisi Yesus dikatakan sebagai anak Allah, sebab lahir bukan dari benih persetubuhan, tapi dari Roh Kudus. Dalam ayat ke-18 pembacaan kita katakan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, tidak ada kitab yang tidak memberikan kesaksian bahwa Yesus itu memang lahir dari Roh Allah. Tidak ada Alkitab yang memberikan kesaksian lain. Alkitab apapun juga memberikan kesaksian seperti itu. Tetapi pada sisi lain Yesus juga disebut sebagai anak manusia. Seperti saya dan saudara-saudara sekalian. Karena kita lahir ke dunia ini sama seperti Yesus juga, melalui proses persalinan seorang perempuan, seorang ibu, namanya Maria. Aneh bukan? Memang iman kepada Yesus Kristus selalu menjadi keanehan bagi orang yang tidak percaya, menjadi sesuatu yang ajaib bagi yang percaya dan mengagumkan. Saudaraku yang sama dikasih oleh Yesus Kristus, karena itu pembacaan kita pada perayaan Natal tanggal 25 ini juga pembacaan yang cukup aneh, karena hanya Injil Matius yang menyampaikan tentang silsilah Yesus. Injil-injil lain tidak. Apa yang dikatakan atau dicatat oleh Matius? Mengapa demikian? Karena memang Matius punya pemberitaan dikhususkan kepada orang Israel. Karena itu silsilah ini kalau dibacakan bangsa-bangsa lain bingung, tapi buat orang Israel sampai sekarang mengerti. Oh ya, silsilah ini ya, aku mengerti. Tapi buat orang zaman sekarang atau yang bukan orang Israel, apalagi dengar nama-nama itu aja terasa asing. Apa yang disampaikan oleh Matius dalam catatan silsilah Yesus yang kita katakan aneh tadi? Pertama,
pada ayat 1 dan 2, Yesus dikatakan sebagai anak Daud, anak Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Bukan keturunan Daud, bukan keturunan Abraham, tapi anak Daud dan anak Abraham. Yesus dikatakan sebagai anak Daud, anak Abraham. Tetapi di ayat 16 dikatakan dia sebagai anak Yusuf. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi bapaknya Yusuf. Apakah Matius salah tulis? Tidak salah tulis. Memang kita zaman sekarang membingungkan membaca ini, seolah-olah tidak konsisten tulisan Matius. Karena itu banyak orang yang mengatakan bahwa Alkitab ini palsu, tidak benar, karena tidak konsisten. Jangankan orang mereka yang tidak percaya, orang yang percaya pun ketika mendalami akan mengatakan seperti itu mungkin. Tapi setelah mendalami baru sadar, oh maksudnya begitu. Alkitab ini isinya dikatakan tidak konsisten, tapi untuk pendengar waktu itu sangat jelas dan sangat dimengerti. Karena orang Israel sangat memperhatikan tentang silsilah keluarga. Dari Kejadian pasal 5 dan dari kitab-kitab lain banyak sekali silsilah. Kita mulai katakanlah silsilah Adam. Dari Kejadian pasal 5 dikatakan keturunan Adam adalah sebagai berikut. Inilah daftar keturunan Adam bla 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 sampai ayat berapa itu? Sampai ayat 32. Panjang sekali. Sama seperti orang timur dan atau orang Medan, itu silsilah suka dipelajari, diketahui. Saya ini keturunan siapa ya? Orang Manado juga begitu, orang Ambon juga begitu, orang Timur juga begitu. Silsilah nggak bisa. Karena itu ada fenomena bahkan justru terjadi di sekolah, di mana marga seseorang suka dihilangkan. Ini tidak boleh, tidak bisa. Sebab mungkin buat orang Indonesia apalah artinya sebuah nama, buat orang Eropa, tapi buat orang Asia nama bukan sembarang nama. Saudaraku yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, Yesus dikatakan anak Daud, anak Abraham, bukan keturunan Daud atau Abraham. Maksudnya ialah Yesus itu penerus tahta Daud. Karena yang meneruskan tahta Daud adalah anaknya, bukan dari keturunan yang lain. Loh, memang sudah seperti itulah hierarkis pemerintahan umat Israel dari zaman perjanjian lama. Dan Yesus memang orang Israel asli. Tetapi juga kalau kita nanti lihat keturunannya, tidak asli keturunan Israel. Nanti akan kita lihat. Maksudnya Yesus adalah penerus, bahkan pemilik kekuasaan yang berkualitas dan berkuantitas lebih, melampaui Raja Daud. Kalau Raja Daud kekerajaannya cuma sedikit di Israel. Tapi Yesus pemerintahannya sedunia. Yang kedua dikatakan juga ia adalah anak dari Abraham. Kita tahu Abraham itu adalah bapak orang percaya. Abraham adalah cikal bakal umat Israel, pilihan Allah. Maksudnya Yesus akan menjadi berkat sama seperti bapaknya Abraham. Baca misalnya dalam Kejadian pasal 12. Dikatakan bahwa Abraham akan menjadi berkat. Saya bacakan. Ini agak panjang mungkin karena Natal, nggak apa-apa. Dikatakan bahwa, maaf salah buka, Kejadian pasal 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dan seterusnya. Kemudian ayat 3, ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat.
Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Dia anaknya Abraham, karena yang menerima warisan dari Abraham. Apa warisannya? Menjadi berkat. Yesus Kristus datang benar-benar sebagai pemenuhan janji Allah yang dinantikan oleh bukan hanya orang atau umat Israel, tetapi oleh manusia yang menghendaki kepastian tentang keselamatan kini dan nanti di akhirat. Untuk kita membutuhkan Yesus untuk memimpin dan memberkati kita. Tapi dalam ayat 16 Yesus disebut sebagai anak Yusuf. Kenapa begitu? Orang Israel tahu. Karena Yusuf adalah tunangan Maria. Dalam tradisi Israel, pandangan tentang pertunangan itu sudah seperti suami istri, namun tidak boleh atau belum boleh berhubungan badan. Kita lihat pembacaan kita ayat 19. Karena Yusuf suaminya, kapan dia kawin? Dia belum kawin. Karena Yusuf suaminya, karena kalau bertunangan itu sudah seperti suami istri. Karena juga pertunangan jika tidak berlanjut kepada perkawinan, maka tata cara perpisahannya pun dilakukan seperti tata cara perceraian, seperti layaknya pasangan orang nikah. Itulah sebabnya Matius menulis status Yesus sebagai anak Yusuf juga. Selain itu pula Tuhan pun telah berfirman kepada Yusuf untuk menerima Maria sebagai istrinya. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ini penting ini. Bukan hanya jemaat di rumah, tapi jemaat yang ada di sini penting untuk mendengarkannya, supaya pengetahuan iman saudara juga akan diperluas. Jadi ia juga anak Yusuf, karena Yusuf adalah suami Maria, walaupun statusnya masih tunangan. Dan dikatakan bahwa dia tidak boleh meninggalkan. Dalam pertimbangan Yusuf pada waktu mimpi, bikin malu ini. Tetapi sama taatnya seperti Maria, Yusuf juga taat. Dia lebih mementingkan dan mendahulukan kehendak Allah, perintah Allah daripada keinginannya, walaupun bisa berpotensi untuk mendatangkan nama baik, menghancurkan nama baik, mendatangkan fitnah. Saudaraku yang sama dikasihi, lalu dalam pembacaan silsilah Yesus tadi ada 4 nama perempuan disebut dalam ayat 3 sampai ayat 5. Pertama Tamar, kedua Rahab, Ruth, kemudian yang keempat Batseba. Keempat perempuan ini pernah mendapat penilaian atau stigma buruk pada zamannya. Tetapi kenapa dimasukkan sama Matius? Stigma buruk apa sih? Pertama, Tamar. Siapa Tamar? Dia perempuan yang pernah diperkosa oleh saudara tirinya Amnon dalam 2 Samuel 13. Itu masuk dalam silsilah. Kemudian ada Rahab. Siapa Rahab? Pelacur di Yeriko yang menolong pengintai yang disuruh Yosua untuk mengintai Kanaan. Lalu di Yeriko ia bersembunyi di rumah Rahab, dan Rahab menyembunyikan kedua pengintai di sotok rumahnya, sehingga ketika raja dari
Yeriko datang kepada Rahab bertanya, "Di mana orang itu?" "Aku tidak tahu. Mungkin sudah keluar ke sana." Sewaktu lihat pintu terbuka, pintu gerbang, padahal dia sembunyikan di atas. Siapa Rut? Rut orang Moab, mantan istri Kilion, anak dari Elimelek dan Naomi. Elimelek dan Naomi pernah berangkat ke Moab karena di Israel pada waktu itu ada kekeringan. Tetapi baik Elimelek dan kedua anaknya meninggal di sana. Kedua anak mantunya mau ikut, tapi ternyata yang satu tidak mau. Sedangkan Rut terus meminta kepada mertuanya tetap ikut. Dan dia juga adalah salah satu dari keturunan Yesus, orang Moab. Yang ketiga, Batseba. Kita tahu Batseba suaminya adalah perwira perang pada zaman Daud. Lalu Daud jatuh cinta, sebab juga Batseba tidak berhati-hati. Dia mandi, Daud melihat, dan akhirnya akan terjadi Daud bunuh suaminya, diambil istrinya Batseba. Ini cerita-cerita Alkitab itu orang-orang Israel dulu kalau cerita begitu ya, walaupun dia udah dengar, dia tahu dari kecil diceritakan. Jadi silsilah ini tidak mengherankan buat orang Israel. Jadi Batseba istri Uria akhirnya diperistri oleh Daud. Dari Batseba lahir anak juga. Dan disitulah keturunan Yesus. Matius sengaja mencantumkan ini, tidak menutupi silsilah ini, karena ia ingin meyakinkan bahwa anak Allah lahir sebagai manusia sejati dan dalam drama kemanusiaan yang penuh dengan noda dan celah. Justru pada kenyataan seperti itulah ia datang, dan untuk memulihkan keadaan yang celah ini, supaya manusia tidak lagi menjadi celah di mata Tuhan. Saudaraku, bagian terakhir menjelaskan bahwa jumlah keturunan ada 42, mulai dari ayat 17 katakan, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke zaman pembuangan raja-raja dan sampai ke pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. 14 kali 3. Jadi ada 42 keturunan. Tapi 42 keturunan ini keturunan yang sudah jauh-jauh. Pertanyaan yang perlu kita renungkan saat ini, apa makna silsilah ini untuk kehidupan orang percaya, untuk gereja pada zaman sekarang? Kalau silsilah ini ditulis oleh Matius untuk meyakinkan orang-orang Kristen yang keturunan Israel yang percaya kepada Taurat Yahudi, supaya ia melihat dan menempatkan Yesus sungguh-sungguh sebagai manusia dan sebagai Allah, sebagai penyelamat, karena memang Yesus artinya adalah penyelamat atau juru selamat. Tetapi juga ingin menerangkan bahwa Yesus benar-benar keturunan orang Israel bagi seluruh dunia, juga bagi gereja. Yesus adalah umat keturunan dari bangsa Israel dan dari kaum Yehuda. Bahkan dia keturunan Raja Daud yang tersohor, tapi ia tidak membawa benih-benih dosa dari nenek moyang Yesus Kristus. Karena apa? Karena hanya tempat dipakai, hanya silsilah dipakai, tetapi benih itu adalah benih Roh Kudus. Walaupun begitu, karya Allah dinyatakan kepada Israel tidak berarti hanya untuk dimonopoli oleh orang Israel saja. Bagaimana sikap Yesus kepada orang-orang di luar Israel? Oh, terbuka. Kepada perempuan orang Sirofenisia misalnya, ada dalam kitab Matius, tapi saya lupa cari di mana tempatnya.
ketika anaknya sakit, ia katakan, "Hei ibu, tidak pantas kamu meminta roti yang disiapkan untuk anak-anak Israel. Tidak pantas." Tapi ibu itu katakan, "Tuhan, biarpun roti itu lemah-lemah, roti itu yang jatuh pun aku mau untuk anakku yang sakit." "Oh ibu, pulanglah, anakmu telah sembuh." Yesus juga membuka diri kepada orang Sirofenisia. Kemudian oleh bangsa-bangsa lain. Banyak sekali ketika para murid ingin pergi ke Yerusalem dan melewati kampung yang bukan kampung orang Israel. Murid bilang tidak mau lewat situ karena itu bukan kampung kita. Tapi Yesus katakan tidak, kamu harus lewat situ. Kamu harus bersaksi juga di situ. Yesus begitu terbuka. Itulah sebabnya Yohanes katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes melihat bahwa Yesus yang lahir dari keturunan Israel, raja-raja Israel, adalah bukan hanya semata untuk orang Israel, tapi untuk keselamatan dunia ini. Karena itu orang Israel tidak boleh memonopoli. Bangsa lain seperti Rahab, Yeriko, Rut juga ada andil dalam kelahiran Yesus Kristus, dalam bayi Yesus Kristus. Bahkan pada waktu di pembuangan, orang Israel pun sudah kawin-mawin. Kenyataan ini sejatinya menyadarkan gereja sebagai tubuh Kristus, supaya gereja mau dan sanggup bekerja sama dengan siapapun dalam mengupayakan dan menyatakan kebaikan Tuhan. Sudah waktunya bagi gereja dan orang percaya untuk tidak bersikap inklusif, tertutup pada lingkungannya, tetapi harus terbuka dan dapat menghayati karya keselamatan bersama dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Saya ingin memberikan kesaksian. Beberapa hari yang lalu, ya kurang lebih ada 9-10 hari yang lalu, kami mempunyai satu peristiwa yang luar biasa. Ada anak-anak kami yang ulang tahun, ada anak kami yang pekerjaannya, status pekerjaannya di rumah sakit meningkat. Ada, kami ingat anak kami yang terkena COVID lalu sembuh. Dan ada anak kami yang sedang mau ikut ujian perwira polisi. Mau ibadah tidak bisa. Ibadah keluarga juga boleh saja. Tetapi sengaja saya minta ibu yang mengajar pengajian di rumah, saya panggil, tetangga-tetangga beberapa saya panggil. Kami undang untuk tolong doakan kami. Ini doanya. Dan saya minta Ibu Lia sebagai guru ngaji doakan kami. "Aduh ayah, mana mungkin saya bisa doakan ayah." Dia dari pesantren. Ibu kan dari pesantren, makanya saya tahu. Doakan saya, doakan keluarga saya. Dan bila perlu, kutip ayat-ayat yang ibu yakin bisa menolong ibu untuk menghayati dan atau menyambungkan harapan saya kepada Allah. Catat ayat-ayat itu. Semua merongok. Anak saya yang polisi juga merongok, termasuk mertuanya datang. Jadi apa namanya mertua tuh? Besan. Kaget memang. Saya bikin kaget. Tapi kalau istri saya enggak, karena saya bilang sama panggil ibu itu untuk berdoa. Istri saya udah tahu bagaimana saya. Dia ada nggak kaget saya bilang itu. Tapi anak saya kaget. Semua kaget. Ayo ibu doakan. Juga dia berdoa. Saya juga ikut berdoa. Udah terus kan. Nah sekarang yang berdoa makan, ayo dong kita bersyukur makan ibu. Satu lagi juga guru ngaji berdoa.
Ya, kemarin pagi kita bicara, kemarin malam bicara yang aneh. Sekarang juga aneh. Tapi tidak. Sebab iman kepada Kristus adalah iman yang tidak inklusif, tapi terbuka. Dalam perjanjian lama juga menceritakan bagaimana Abraham pernah minta doa dari bangsa lain, imam bangsa lain. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi Yesus Kristus, pada hari ini kita merayakan kelahiran Yesus dalam bingkai pemahaman bahwa Yesus datang sebagai penyelamat untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Kristen atau warga gereja. Karena itu kita juga diajak untuk apa? Untuk menyaksikan kebaikan Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus kepada semua orang. Kita juga harus bisa bekerja sama kepada siapapun dalam situasi dan kondisi apapun, terutama pada saat seperti ini, di mana kita sama-sama dilanda pandemi, sama-sama merasa susah karena pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya, berbagai penderitaan atau mungkin bencana alam. Kita tidak bisa lagi menutup diri. Tuhan Yesus akan menolong ibu bapak dan menolong saya juga. Selamat Natal. Amin. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan mulut, tetapi dengan hati, juga dengan sikap sempurna kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita secara tentang Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita satu di dalam syafaat kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau berkenan untuk memakai orang-orang tertentu yang mencatat Alkitab dan bahkan mencatat silsilah Yesus Kristus secara gamblang, terbuka, tidak tertutup-tutupi, tidak menutup-nutupi apa yang terjadi atau kekurangan yang ada di antara para silsilah, para leluhur Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, dengan demikian kami boleh menghayati Allah yang terbuka, terbuka untuk dikenal oleh siapapun, dalam status apapun. Biarlah dalam Yesus Kristus kami boleh menghayati kemuliaan Allah, cinta kasih Allah,
hati, pikiran dan hati Allah. Sehingga kami boleh belajar dan mengikut Yesus. Kami boleh meneladani Yesus Kristus dalam kehidupan keseharian kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk warga jemaat Cornelius Lido dalam pergumulan mereka masing-masing. Tetapi kami percaya mereka juga ikut beribadah menyembah Tuhan pada perayaan Natal ini. Meskipun tidak dapat disangkali bahwa keadaan mereka sekarang juga menghadapi situasi yang sangat sulit, yang dikungkung oleh pandemi dan berdampak di berbagai sosial kehidupan mereka. Tapi kami percaya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan pengharapan kepada setiap warga jemaat Cornelius Lido. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para hamba-Mu penatua dan diaken serta keluarganya. Tuhan pelihara hamba-Mu supaya kehadirannya di tengah-tengah persekutuan ini maupun di tengah masyarakat senantiasa boleh memperlihatkan cinta kasih Tuhan, boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang terbuka. Berikan kesehatan kepada keluarga-keluarga hamba-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para hamba Tuhan di lingkungan gereja GPIB, baik di tingkat jemaat, sinodal, maupun di tingkat mupel. Biarlah pendeta, para pendeta, penatua dan diaken senantiasa boleh bersinergis dalam membangun jemaat sebagai tubuh Kristus, supaya perupaan jemaat semakin hari semakin menampakkan kehadiran dan cinta kasih Yesus Kristus, sehingga jemaat boleh terbuka dan membuka diri serta berani terus untuk bersatu dengan siapapun dalam situasi dan kenyataan yang bagaimanapun. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk umat-Mu yang ada di Indonesia. Tuhan berkati mereka, bahkan bangsa Indonesia dalam berbagai pergumulannya. Tuhan tolong mereka, entaskan kesulitan mereka, berkati perjuangan mereka ketika mereka hendak hidup survive di mata Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pula pemimpin bangsa ini, baik presiden di tingkat pusat, nasional, maupun di tingkat lokal, para pemimpin-pemimpin seperti bupati, gubernur, bupati, dan seterusnya. Kami percaya semua karya mereka tidak menjadi sia-sia jika mereka lakukan dengan penuh ketaatan kepada Allah Pencipta. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID yang semakin meningkat, terutama di Depok, Jawa Barat, dan kedua di Jakarta. Ya Tuhan, berikan hikmat kepada masyarakat kami untuk mau mentaati apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam menjaga kesehatan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang merayakan Natal ini, tetapi mereka pada tahun ini telah kehilangan orang-orang yang mereka cintai, sehingga mereka tidak lagi dapat bertemu untuk sementara. Biarlah luka batin, kesedihan yang ada saat Natal ini karena tidak berjumpa dengan orang-orang yang mereka cintai. Tuhan Bapa pulihkan, Tuhan beri obat batin kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua pekerja medis yang mengupayakan kesembuhan bagi orang yang sakit. Tuhan juga berikan kepada mereka kehati-hatian dan melindungi segala upaya-upaya mereka untuk tidak dapat tertular. Inilah syafaat kami. Sempurnakanlah sukacita kami Tuhan,
Lalu biarlah kami boleh menjalani hari ini dan hari-hari selanjutnya bersama Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 25 ini, marilah kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan dan bernyanyi. Sebelum kita bernyanyi, jemaat Tuhan, persembahan dapat disalurkan lewat rekening Bank BRI nomor 0807 0102 1780 534 atau lewat majelis jemaat. Kita bernyanyi dari Kitab Bakti nomor 144. Anak Maria telah lahir di dunia. Bagi
2 dan 6 sampai 8. Mari berdoa. Hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Kiranya Engkau berkenan akan persembahan syukur hati kami, ya Tuhan. Amin. Jemaat, silakan duduk. Sejenak kita mendengarkan pecahan Natal. Sekalian warga Jemaat GPB dimanapun berada, Majelis Sinode GPB dengan penuh rasa syukur yang begitu mendalam kepada Sang Tritunggal Maha Kudus menyampaikan salam damai penuh rahmat kepada ibu bapak saudara-saudari sekalian, baik individu, perorangan maupun keluarga. Natal, saudara-saudaraku, di tahun ini kita sambut dan kita rayakan, kita peringati masih dalam suasana yang prihatin akibat dampak dari pandemik virus corona yang mewabah di seantero dunia, termasuk di Indonesia. Kehadiran wabah ini meluluh lantahkan sistem kehidupan yang telah dibangun dan dikembangkan oleh manusia selama ini. Tidak sedikit dampak kehancuran yang ditimbulkan oleh pandemik virus corona ini, mulai dari kesehatan, ekonomi, relasi sosial, bahkan sampai pada keselamatan nyawa manusia sekalipun. Hingga kini masih tergambar jelas rintihan kesakitan, erangan kepedihan, jeritan keputusasaan yang terjadi di sekitar kita. Dan bahkan dalam lingkaran terdekat diri kita, oleh karena ketiadaan pengharapan, kehilangan pekerjaan, kehancuran usaha, pula karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Di sisi lain, kegundahan tadi semakin menjadi-jadi. Kita masih mendengar berita tentang ancaman disintegrasi bangsa, terjadinya tindakan intoleransi dan diskriminasi, juga tindakan keji yang dialami saudara-saudara kita di Kabupaten Sigi. Demikian pula tindakan-tindakan korupsi yang memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh oknum pejabat-pejabat negeri, di saat kita semua masih di bawah bayang-bayang pandemi yang menyeramkan, dan masih banyak rakyat yang terlilit persoalan finansial yang diakibatkan oleh resesi ekonomi. Realitas di atas menegaskan bahwa sebenarnya kita adalah makhluk yang penuh keringkihan. Pandemi memperlihatkan kita tak berdaya terhadap virus yang tak kelihatan. Resesi yang terjadi menunjukkan bahwa sistem yang manusia bangun dengan mudah terhancurkan. Sementara itu, praktek eksploitasi dan penindasan terhadap sesama membuktikan akan ego manusia yang haus kekuasaan serta bukannya merangkul dan memberdayakan. Tindakan-tindakan korupsi di tengah krisis dan tragedi hanya menjadi ajang pembuktian ringkihnya jiwa manusia akan keserakahan. Warga Jemaat GPB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian berita kelahiran Sang Juru Selamat tetap menjadi relevan. Kehadirannya menyentakkan kita
dari rasa mazgu berkepanjangan. Sang Firman mewujud dalam daging dan kerendahan. Sang Kekal menubuh dalam kerapuhan. Bukan karena ia tak berdaya, tetapi itu bentuk kesungguhan dari Immanuel. Hadirnya menjadi jawaban. Ia bersolidaritas dalam kefanaan, menjadi sahabat yang menangis bersama mereka yang menangis, dan meratap bersama mereka yang dibalut duka ratapan. Ia masuk dalam dunia yang penuh kerusakan untuk memulihkan dan kembali menguatkan tatanan kehidupan. Di dalam dan melalui Dia selalu ada secercah harapan, tetap ada sejumput asa. Dengan terpaut pada Kristus, Sang Sumber pengharapan, maka melalui peringatan dan perayaan Natal Kristus tahun ini, kita semua diajak bangkit kembali dan berjalan di bawah naungan kasih dan kuasa-Nya yang besar. Mari kita perkuat kembali tatanan bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di mata Tuhan, kita semua punya peranan yang berarti. Oleh karena pada diri kita, setiap kita terletak panggilan dan pengutusan. Secara aktif menghadirkan diri, menyebarkan kasih dan empati, berkontribusi dan berpartisipasi, berkolaborasi dan bersinergi dengan segenap insan dan alam di bumi pertiwi untuk memulihkan diri dan negeri. Selamat merayakan Natal Kristus. Soli Deo Gloria. Gloria in excelsis Deo. Oke, sambutan nanti dari Majelis Sinode dapat saudara lihat dalam tayangan yang dikirimkan oleh Majelis Jemaat ke WA saudara masing-masing. Saudara-saudara, sekarang kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita. Silsilah Yesus Kristus memperlihatkan bahwa keselamatan tidak lain dari keturunan yang sempurna dan dari pengalaman hidup yang indah. Ia lahir dalam rajutan antara yang pahit dan manis, yang membanggakan dan yang mengecewakan, yang rohani dan yang jasmani, yang terhormat dan yang awam, bahkan yang menerima dan yang menolak. Tetapi justru dalam keberdosaan manusialah rahmat Allah menjadi sempurna. Ini berarti kesempurnaan hidup di dalam Kristus bukan berarti menampik kelemahan dan menutupi kerapuhan, melainkan akan merangkulnya menjadi bagian yang utuh dari diri kita, umat yang diselamatkan, yaitu berdasarkan kasih karunia-Nya. Karena itu jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Lukas 1 ayat 30. Hai dunia, gembiralah. Bersama-sama bersyukur
terimalah berkat-Nya. Pertolongan-Mu ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah yang akan menjaga-Mu. Tuhanlah naungan-Mu di sebelah tangan kanan-Mu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Natal. Semoga sukacita Natal terus menggema di hati warga jemaat.